guys, welcome to my channel. Hanya di channel Rumah Ulat Bedah Lampung. Kita kali ini bahas tentang kepik ulat Jerman sama ulat Jermannya ya guys ya. Kita langsung bahas saja di sini. Nanti kita bahas di kepiknya, baru kita bahas di ulat Jerman ya guys ya. Ini ulat Jerman saya yang seharusnya besok udah dipindahin. Ternyata saya cek di sini anaknya masih sedikit ya guys ya. Ini padahal udah 3 minggu guys. Ini pembibitan yang kemarin itu guys, sudah 3 minggu tapi masih belum ada anakannya. Kita barengin aja sama yang kotak satu ini. Jadi kita barengin aja karena itu juga masih sedikit guys ya. Nah ini kepik yang lama campur kepik yang baru guys, jadi dia banyak lagi ya guys ya. Nah ini minggu depan udah bisa dipindahin, jadi pemindahannya kita langsung 2 kotak ini ya guys ya. Ini saya baru kali ini guys bisa nggak ada anakannya. Ada sih, ada, cuman sedikit bener guys. Apa dia bertelur belum menetas ya, jadi saya barengin aja sama yang satunya. Karena kalau pemindahan kepiknya ini satu kotak itu menurut saya ribet juga ya guys ya, capeknya sekalian maksud saya gitu guys. Jadi kalau kepik kalian banyak, kotak kalian kecil-kecil, dalam satu kotak itu berisi 200 kepik. Jadi diusahakan misalnya kotak kalian ada 20 kotak isinya kepik semua, diusahakan berbarengan semua. Kalau enggak 10-10, minggu ini 10, minggu depan 10. Oke guys, jadi waktu pemanenan enak guys. Nah sampai di sini semoga kalian bisa paham ya guys ya. Ini 3 minggu medianya bakalan banyak kuman bener guys. Hamanya juga banyak. Nih guys ya, nih saya kasih contoh, ini hamanya semua. Ini saya nggak buang, saya biarin. Nanti anakannya kalau udah besar ini dimakan habis semua. Nah ini makanan KTS muda dari kepiknya, makanan kepiknya udah kering semua, banyak bener. Karena kemarin masih belum hitam pekat, dia saya kasih pakan terus dia nggak begitu mau makan ya guys ya, karena dia belum menghitam pekat. Oke guys, nah terus kita pembahasan tentang ulat Jerman ya guys. Ini yang saya bilang berumuran 1 bulan lebih. Ini paling nggak sampai
5 harian lah guys, berkisar 3 hari 4 harian ini saya harus pindahin guys, karena ini udah penuh bener guys ya. Nih guys, nih segini guys dalamnya. Jadi nah karena tadi sama kemarin-kemarin saya juga ada yang konsultasi sama saya via WA. Jadi saya bisa bahas di sini ya guys ya. Semoga ini bisa membantu teman kita yang kemarin konsultasi sama saya. Kalau untuk anakan ulet Jerman nih yang berumur 1 bulan, dia nggak boleh kotor bener ya guys ya. Ini guys contohnya, sisa makannya juga nggak ada, sisa dia ganti kulit juga nggak ada. Ini bersih semua guys. Jadi ini uletnya di atas semua, nggak ada yang di dalam kotoran guys. Ini kenapa saya belum bersihin, karena kalau diayak juga dia masih terlalu kecil, dia bakalan tembus ya guys ya. Makanya saya belum ayak kotorannya, saya biarin dulu sampai dia lumayan besar, baru kita ayak. Oke guys. Nah kalau untuk pakannya diusahakan kates mudanya itu dikupas dulu ya guys ya, karena ulet ini nggak makan kulitnya itu guys. Kulitnya kan masih hijau, itu bakalan keras bener. Jadi tunggu dia mengering bener, baru dia habisin itu guys. Kenapa saya ini kotorannya semua bisa habis, karena uletnya ini banyak guys. Justru uletnya banyak seperti ini, dia rebutan makan ya, jadi bernafsu ya guys ya. Jadi untuk teman-teman diusahakan ulatnya ini banyak, jangan di dalam satu kotak itu sedikit guys. Karena kalau sedikit itu dia malas makan guys. Oke guys, terus kotorannya juga kita harus perhatiin, kita buang. Nah kalau ada ulat yang mati atau sudah menghitam, itu harus dibuang ya guys ya. Kenapa? Karena ulet-ulet yang hidup ini akan makan yang mati, itu yang membuat penyakit di ulet yang masih segar-segar seperti ini guys. Oke guys, di sini saya di video-video saya sebelumnya juga saya sudah menjelaskan dengan detail ya guys ya, nggak ada kebohongan, nggak ada tipu-tipu memperdaya teman-teman sekalian. Saya ya apa adanya. Untuk pakan sama minumnya juga saya udah jelasin. Tapi kalau kalian memang belum percaya, ya silakan ke lokasi saya, jadi bisa kalian lihat sendiri, diperjelas. Kenapa saya menjelaskan ini dengan jujur dan detail? Karena walaupun kalian pemakainya sama seperti saya,
itu semua ada langkah-langkahnya. Oke guys. Nah, jadi untuk kalian kalau salah langkah jangan menyalahkan Pur sama Gates Muda ya guys ya. Karena rata-rata yang konsultasi sama saya di sini rata-rata kotaknya itu kecil, terus ulatnya sedikit. Jadi dalam satu kotak itu, maaf ini guys, jorok bener guys. Jadi ulet ini walaupun dia ulet, dia harus bersih guys. Oke guys, terkecuali ini kotoran dia nggak masalah karena dia kering guys. Ini kotoran dia, butiran hitam-hitam ini kotoran dia. Nah, jadi kalau sewaktu untuk membersihkan ini, sewaktu dia udah besar, kita bersihin, jangan terlalu bersih juga guys. Karena untuk dia bermain juga di sini lebih bagus ya jangan terlalu bersih, disisain sedikit. Tapi kalau kalian mau bersih bener nggak apa-apa, asal penaburan untuk purnya lumayan banyak guys ya. Jadi untuk dia bisa bermain di purnya ini kalau nggak ada kotorannya. Oke guys, jadi untuk teman-teman kalian komentar aja permasalahan kalian, nggak masalah, nanti saya pasti akan balas. Oke guys, nah yang seperti ini ya guys ya. Bentar guys. Ini guys. Nah ini udah lumayan besar guys, kelihatan nggak guys? Nah ini hampir 1 bulan ya guys. Ini berkisar 3 mingguan guys ya, seminggu lagi, 1 minggu lagi 1 bulan. Ini kalau dia udah berumuran 1 bulan, ini bakalan habis semua guys. Ini kotorannya udah bakalan habis semua karena dia udah mulai besar juga, udah mulai rakus. Rata-rata ulet yang masih berumuran 3 minggu dan sampai 1 bulan setengah itu udah sangat-sangat apa ya, rakus ya guys ya di situ guys. Jadi untuk kalian kalau mau semua bekas makan kepiknya ini habis, sama medianya juga habis, diharapkan melakukan penyemprotan dengan air biasa aja, air putih, air pump juga bisa ya guys ya, asal bersih ya guys ya. Nah sedangkan ini kalau masih sekecil ini ya guys, ini guys, dia tukar kulit masih belum dimakan sama dia, masih ada sisa. Ini saya nggak pernah bersihin ya guys, asli saya nggak pernah bersihin sama sekali. Yang ada ya tunggu dia besar, paling ya kotorannya aja. Ini semua nanti jadi kotorannya kayak yang 1 bulan lebih itu. Ini yang seperti ini kelaparan guys.
Nah, saya beri contoh lagi, saya penyemprotannya. Oke guys, tunggu sebentar ya guys ya. Kita pemberian pakan sama pemberian kates mudanya. Nah, ini guys. Ini kalau untuk pemberian purnya kita tabur aja di sini. Yang kelihatan banyak uletnya guys ya. Sedikit aja guys. Yang penting dia habis. Kita bisa kasih rutin setiap hari. Ini agar dia cepat besar aja ya guys ya. Nah, sedikit aja guys. Terus kita pemberian ini dulu. Ini saya ulang karena kemarin kan sudah saya kasih makan. Jadi untuk kalian biar saya kasih contoh seperti ini biar kalian paham benar ya guys ya. Guys, dia kalau sudah sebesar ini, dia kasih yang besar aja udah bisa ya guys ya. Besok juga udah habis karena dia udah lumayan besar ini guys. Karena ulet Jerman ini, untuk anakan ulet Jerman ini guys, dia lebih cepat besarnya guys. Dalam waktu 1 minggu dia sudah besar. Dia kalau untuk makannya memang rakus-rakus bener guys. Jadi apa ya, kita ngelihatnya juga enak ya guys ya. Nih, ini dia sudah bermain di ujung karena kemarin masih belum main juga. Nah, ini kita udah langsung kasih sini aja karena dia sudah bermain di sini ya guys. Jadi semua itu diperkiraannya aja ya guys ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita penyemprotan ya guys ya. Ini kita lakukan penyemprotan seperti ini setiap hari sampai bekas makan kepiknya habis guys, medianya habis dan kotorannya juga habis. Setelah semuanya habis, jangan disemprot lagi guys, karena kalau semuanya sudah habis itu nanti semua uletnya ini kelihatan semua seperti ini. Dia kelihatan di atas semua, nggak main di bawah. Jadi kalau kita semprot kena uletnya, yang ada uletnya tewas ya guys ya. Di sini yang kemarin dan tadi siang ada konsultasi kenapa mati lemas, itu karena medianya kotor, pemberian pakannya kotor, semuanya kotor. Terus yang mati juga harusnya diambil, jangan dibiarin. Walaupun satu
itu akan menyebabkan penyakit di ulat Jerman itu sendiri. Kenapa? Karena ulat yang sehat itu makan yang mati, terus nyebar ke teman-teman yang lain. Jadi itu semua bisa merambat ya guys ya. Nah makanya dari situ saya sarankan ya diteliti lagi, diperhatikan. Oke guys. Nah sampai sini semoga video ini berguna ya guys ya, bermanfaat. Semoga saya bisa menayangkan video yang lebih menarik lagi, lebih berguna, lebih bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Good luck ya guys ya. Teruslah berkarya, teruslah bersemangat dalam berbudaya ulat Jerman ini ya guys ya. Jangan patah semangat. Semuanya kita belajar dari kegagalan ya guys ya. Ini guys, kucing aja doyan tuh guys. Entah kucing siapa ya guys. Meong. Nah di sini kalau kalian mau bertanya-tanya, komen aja. Kalau kalian mau lebih jelas ya WA saya aja. Kalau saya nggak sibuk saya akan balas. Oke guys, thank you.